Kemudian mari kita masuk kepada pertanyaan-pertanyaan inti, ya, pertanyaan yang pertama. Selama pandemi corona, saya cenderung menghabiskan banyak waktu untuk membaca, menyimak, dan membahas masalah pandemi. Jadi ternyata setiap kali buka HP gitu ya itu, ternyata tidak lupa mereka memeriksa berita mutakhir tentang pandemi corona ya. Itu. Ini, ya. Nah, yang mengatakan di sini sangat sering gitu ya itu sebanyak 14 ya, di sini 34 gitu ya, 56 ya. Kalau kita ambil tengah gitu ternyata kurang lebih sama. Jadi separuh dari mahasiswa ini rupanya tidak mau ketinggalan berita. Tetapi itu berarti juga dia terbelenggu oleh itu berarti. Itu. Jadi agak sedikit terhantui gitu ya, mungkin seperti itu oleh. Nah, pertanyaan yang kedua, selama pandemi corona saya cenderung terpaku mikir masalah dan akibatnya secara terus menerus. Nah ini juga hampir normal kan ini distribusinya Bro Fi ya. Iya. Jadi yang kalau kita ambil ini tengahnya adalah 3 ini, itu ternyata banyak sekali gitu ya yang cenderung memikirkan itu saja gitu ya. Gitu. Sehingga menurut saya waktunya habis untuk ini. Jadi kan sebetulnya kan berpikir tentang sesuatu yang tidak ada gunanya itu mestinya kan ditinggalkan gitu ya. Ngapain memikirkan itu? Lebih baik kita menyelesaikan yang ada manfaatnya gitu ya. Gitu. Nah, itu. Jadi pikirannya itu terpaku di sini. Bayangkannya kalau 100% kemudian 35% diambil oleh ini ya, itu maka sisanya dibagi macam-macam. Paling tesisnya tinggal 5% nanti ya. Mengerjakan tesisnya tinggal 5% itu dihantui oleh ini ya. Itu. Kemudian yang berikutnya nomor 3. Baik ada pandemi maupun corona maupun tidak, saya percaya saat ada pemecahan dalam masalah. Ini yang menyenangkan. Ternyata hampir semuanya optimis gitu ya. Gitu. Optimis bahwa the show must go on gitu ya. Gitu bahwa studi ini harus terus ya gitu. Dan dia percaya akan ada pemecahan terhadap masalah ini. Salah satunya adalah dengan online lecture, kelas dan sebagainya. Pembelajaran daring dan sebagainya. Termasuk kalau di unit kerja saya itu saya menyelenggarakan program namanya No One Left Behind ya, itu termasuk membuat pusat pengembangan pusat data untuk membantu mereka yang kesulitan mencari data dalam rangka penulisan tesis. Nah, selalu ada pemecahan. Kemudian yang berikutnya nomor 4. Selama pandemi corona saya tidak terpaku atau bahkan dibantu oleh bayangan keadaan dan kemungkinan buruk. Nah, ini bagus juga ini. Jadi ternyata yang menjawab terpaku itu hanya sedikit ini. Profi ini. Jadi di bagian ini kan hanya 1, 2, 3 ini kan besar kan, yang besar. Iya. Nah, jadi mungkin karena sudah agak lama ya sehingga mungkin agak terbiasa dengan itu dan kemudian mencoba menjalani kehidupan yang disebut sebagai new normal mungkin ya. Itu di sini. Nah, kita belum sudah bisa menyesuaikan diri dengan keadaan yang dihadapi. Ya, gitu. Nah, kemudian yang berikutnya, selama pandemi corona, saya merasa kurang memperhatikan dan menugaskan berbagai tugas yang perlu, seperti skripsi, tesis, dan disertasi, saat segala sesuatunya berjalan lancar. Nah, ini Bu Rofi. Ini Bu Rofi. Jadi, kalau diperhatikan, mestinya seharusnya kan mengerjakan. Ketika masih ada kesempatan, segalanya sudah lancar. Ternyata kan banyak yang tidak waktu itu. Sehingga kemudian ia menyatakan merasa kurang memperhatikan, ya kan? Merasa kurang memperhatikan kan negatif toh, berarti ketika itu yang dilakukan itu. Nah ini dari sini aja ini sudah 21 ya, ini ya 44, 41, 28, 25. Ini adalah orang-orang yang lalai, merasa menganggap waduh saya kemarin lalai rek ngerti ngono ujian proposal dhisik gitu ya gitu. Nah, ini Edi ketawa-ketawa. Ya kan? Ya Edi, betul. Betul, Pak, betul. Seperti begitu saya diminta untuk segera ujian proposal langsung berangkat gitu ya, gitu. Nah, sekarang ketika segala sesuatunya ternyata bingung kan setelah itu. Berbulan-bulan itu seperti nggak ada yang dikerjakan. Betul. Ini
kebiasaan yang dimiliki oleh mahasiswa, kebiasaan menunda ya Pak ya. Iya, akhirnya ketika terkena sama pandemi corona, aduh rek, Aduh, penyesalan. kemarin ya. Nah, ini bagus ini. Jadi makanya saya sebut, dan ini nanti kalau kita telusuri gitu ya, yang menjawab di sini tuh saya yakin ini masalah S2 yakin. Kalau S1 masih panjang waktunya ya. Gitu. S1 masih panjang ya gitu. Jadi ini nanti akan tampak di siapa mereka. Nah, kemudian ini yang berikutnya, baik ada pandemi corona maupun tidak, saya percaya selalu ada kekuatan dan sumber daya untuk memecahkan masalah asalkan tahu cara menemukannya. Nah, ini bagus ini. Ternyata mahasiswa kita tuh optimis, Bu Novi, ya, gitu. Ya, optimis nih. Buktinya 117 itu menjawab yakin ini, percaya. Atau jangan-jangan ini berasal dari komunitas agamis, Bu Novi? Iya, bisa jadi. Iya, karena kan ini mahasiswa yang mengisi itu kebanyakan dari UIN dan Unira. Oh, gitu. Ya, itu kan bisa menjelaskan. Iya. Ya. Nah, kebetulan strateginya banyak yang dari memiliki basis. Alladzina yu'minuna bil ghaibi itu ya. Ya, alladzina amanu ya. Jadi kelompok ya alladzina amanu, sehingga kemudian ada gitu ya, itu ada innamal usri yusro ya. Ada itu kan? Iya. Iya, itu. Di balik setelah ini akan ada yusro, ada kemudahan. Nah, termasuk di antaranya kemudahan menilai. Ini anak-anak SMA itu nggak usah ujian lulus ya. Itu kan kemudahan ini. Ya. Tidak ada UN, tidak ada apa-apa, tahu-tahu lulus. Nah, itu kan SMA. Jadi kalau magister kan tidak bisa. Ya lulus jalur corona itu ya. Itu. Nah, tapi kan ini kan nggak bisa untuk yang S2 juga nggak bisa, ya S1 juga nggak bisa. Jadi itu yang SMA yang saya dengar. Yang berikutnya, selama pandemi corona saya menyaksikan dan meyakini kebanyakan orang sebenarnya lebih tangguh daripada yang mereka sadari dan kemukakan. Ini juga bagus ini, ya, bahwa sebetulnya kita itu lebih tangguh daripada yang kita kita ketahui gitu ya. Buktinya sekarang kita sudah mulai agak normal walaupun masih ada peningkatan. Untuk Kota Malang masih meningkat 20 hari ini, hari kemarin itu jumlah ini masih 20 menambah. Terus meningkat. Dan di Indonesia juga masih 1000 lebih. Ya, jadi saya kira ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Tapi itu ternyata tidak berhubungan dengan keyakinan ya, dengan keyakinan orang Indonesia memang suka begini sih, yakin gitu ya, itu yakin bahwa sesuatunya akan lebih baik. Dan filosofinya kan filosofi serba untung. Kecelakaan kakinya patah itu ya untung masih kakinya saja yang hanya patah. Hanya kakinya saja gitu, tidak lehernya yang patah gitu ya gitu. Ya itu filosofi untung. Nah, yang berikutnya, selama pandemi corona memang ada perlambatan. Ya, ini kan mengalami perlambatan sebenarnya. Tapi saya percaya perlambatan ini justru merupakan ruang untuk mengubah kekeliruan menjadi kebenaran, dari kegagalan menjadi keberhasilan. Nah, di saat sekarang inilah kita menemukan kekuatan kita. Dan kita menemukan kreativitas, termasuk saya melakukan banyak hal itu. Teman-teman itu mungkin tahu gitu ya, walaupun tidak banyak bertatap muka seperti sebelumnya, tapi saya melakukan banyak hal. Saya mengundang seminar dari berbagai pakar dan sebagainya, termasuk menyelenggarakan seperti ini. Ya, walaupun memang capek bagi dosennya, karena mengajar dengan cara daring itu berat. Tetapi mahasiswanya mungkin malah lebih bagus karena mahasiswanya kembali kemudian menemukan pola untuk belajar secara daring lebih fokus. Kalau sebelumnya kan enggak. Ya cuman kadang teman-teman mahasiswa itu nggak tahu situasi karena daring, karena virtual gitu, ada yang pakai sarung sambil selonjoran gitu ya. Ini Rendis ini kadang-kadang melakukan ini. Sehingga formalitas itu menjadi kayak hancur gitu. Kalau di awal tidak diberitahu, memang biasanya seperti itu, Pak. Ya, kalau mengajar di S1 mungkin tidak masalah, Bu Rofi. Mahasiswanya banyak, ya itu. Nah, kalau mengajar di S2, di S3, mahasiswanya 5, ada yang pakai sarung dikeluarkan, nanti tinggal dosennya sendiri, gak ada yang nonton.
Ya kan? Itu Kalau kan saya yang biasanya meskipun daring, itu juga saya sampaikan di awal itu berpakaian rapi, mencari tempat yang sinyalnya paling bagus sehingga tidak terganggu dalam mengikuti perkuliahan. Sehingga anak-anak mesti berpakaian rapi juga semua. mungkin saya yang agak berbeda. Saya agak lengkap ya, dipakai lampu yang terang, kemudian ada papan tulis di belakang saya bisa menjelaskan, bisa share, bisa ini gitu ya. Kemudian pakai apa namanya ini? Pakai headset yang bukan headset ya. Itu sehingga saya bisa bergerak seperti halnya kalau di kelas biasa. Mungkin beberapa dosen perlu menyentuh ini, termasuk Bu Rofi perlu menyentuh saya lah itu soal-soal ini. Dan menggunakan ada papan tulisnya juga ya. Iya, saya ada papan tulis. Ada papan tulis sehingga bisa menjelaskan apa hal-hal penting yang perlu dicatat oleh mahasiswa ya. Betul, iya. Oke, kita lanjutkan Bu Rofi ya. Nah, itu. Kemudian ada pandemi corona maupun tidak, saya sangat memiliki harapan hidup dan membayangkan bisa bergiat untuk mewujudkan harapan itu. Nah, sekali lagi kita lihat optimisme yang luar biasa dari mahasiswa kita baik S1, S2 maupun S3. Ini menggembirakan bahwa ternyata kita tidak patah arang oleh corona. Ya, kita tidak menyerah oleh corona. Nah, yang berikutnya, ada pandemi corona maupun tidak, saya akan bertahan menapai jalur yang membuat saya mewujudkan harapan dan mencapai tujuan hidup saya. Nah, di sini ada Rendis gitu ya. Ada Rendis. Kamu bisa connect dengan Pak Saban? Bisa? Nyalakan. Ya, Pak. Ini apa namanya? Kamu kan yang termasuk menghadapi kesulitan gara-gara pandemi corona kan? Iya. Tetapi kemudian bisa melakukan apa namanya modifikasi agar kau tetap di jalur penelitian pengembangan, Pak? Iya, dari siswa dialihkan ke guru PJOK. Ya, artinya tetap on the right track, toh? Iya. Ya, oke. Sekarang kita coba Andy. Andy sedang penelitian apa, Andy? Belum masih di mute itu. Kamu sedang penelitian apa? Ya. Saya menelitikan tentang peran orang tua dalam mendidik pertumbuhan fisik dan motorik yang memiliki anak autis usia remaja, Pak. Wawancara dengan narasumbernya bagaimana? Datang ke rumah beliau atau tidak? Yang narasumber yang pertama itu dilakukan secara daring, Pak. Yang pertama. Yang untuk yang kedua narasumber itu datang langsung ke rumahnya, Pak. Jadi ada yang daring, ada yang secara langsung. Nah, itu kan berarti kan apapun caranya gitu ya, itu kan kemudian kamu on the right track menapai jalur yang membuat kamu maju dan mewujudkan harapan hidup kamu kan? Iya, Pak, betul, Pak. Iya. Yang tadinya nggak ada dalam pikiranmu sebelumnya ketika masih proposal, loh? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nah, ya kan? Ya. Nah, itu artinya kamu kan mendapatkan pengetahuan baru gitu, bagaimana bergerak dalam situasi yang terbatas ini kan? Iya, Pak, betul. Nah, dan lebih kerennya lagi kan kamu mendapatkan link-link yang penting untuk datamu, toh? Iya, Pak. Itu kan gara-gara pakai berarti beruntung ini ya. Iya, gara-gara virtual. Dengan daring, gitu. Iya, gara-gara virtual bertambah beruntung. Coba kalau kamu wawancara semua merekamnya zaman Bu Rofi penelitian itu, pakai rekaman itu. Aduh. Transkripnya coba ya, gitu. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Nah, itu. Ya. Meskipun ada pandemi corona, saya merasa bisa menyusun rencananya kegiatan yang berhasil. Saya kira ini sama ya. Sama, ya. Itu. Mahasiswa saya semuanya juga berencana lambat-lambatnya bulan Juli semuanya yudisium gitu ya. Yudisium. Jadi nggak akan merubah itu. Tidak ada satupun mahasiswa yang nggak, Pak, saya tahun depan aja nggak ada satupun. Amin. Iya. Amin. Dia sendiri kan yang menyusun. Prof, ini mereka sendiri yang menyusun. Saya harus selesai bulan Juli ini sesuai dengan kalender akademik gitu. Oke, Pak. Amin. Oke. Emang harus ada target seperti itu ya, Pak ya? Oh, iya. Apapun kondisinya.
Dan corona ini kan enggak pernah kita alami. Ya. Saya nggak mau lulus jalur corona, Pak. Saya maunya lulus jalurnya Pak Saban saja. Wih, keren. Lulus jalur ujian tanpa menurunkan standar ya? Iya. Iya, Pak. Bagus Dimudahkan memang tapi harus seperti hanya itu. dalam cara, tidak dalam standar, betul? Betul. Nah, itu ya saya suka itu. Jadi corona tidak boleh mengurangi kita menurunkan standar kualitas kita. Kamu setuju kan? Ini kan mahasiswa ini setuju apa enggak? Setuju, Pak. Ya. Ya harus setuju. Setuju, Itu Pak. yang Tidak ada jalur corona ya? Nggak ada, Pak. Kamu malu Ini, Pak. kalau Pak, S2, mohon izin. ya, lulusan S2 jalur corona mau? Nggak mau, Pak. Kayak abal-abal, Pak. Oh, aduh. Keren. Nah, itu Mohon izin, Pak. Mohon izin, Pak Saban. Ya, siapa ini? Saiful, Pak. Saiful kenapa? Ini masih garap tugasnya punya Pak Saban yang kemarin itu, Pak, di grup yang disuruh buat dikasih tugas sama Pak Saban itu. Ya. Protokol tes, Pak. Garap, Pak. Masih di Ya sudah, ya dikerjakan. Ya, artinya kan kamu kan kerja loh, dikerjakan loh. Nah ini, itu juga itu juga siapa namanya? Saifullah ya itu ya. Ya Saifullah ya tadi itu. Ya ini Saifullah. Kemudian di bawah ini mengikuti saja, tapi tidak terlalu aktif itu ini. Ya oke. Kita lanjut ke hasil yang berikutnya. Nah sekarang ke kegiatan fokus solusinya, Bu Rofi. Kalau tadi kan dari Grand ya, Iya. ini dari apa namanya Iya. Pak Saklara, Pak siapa namanya. Nah, selama pandemi Corona saya menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan. Ternyata selesai kok. Jadi apa namanya hampir semuanya ya, hanya sedikit sekali. Hanya 10, 8, 12 yang merasa agak kurang ya, agak kurang menyelesaikan tugas-tugasnya ya. Mungkin yang bisa yang anak gunung gitu ya. Gitu. Nah. Ya kalau kuliah daring itu turun ke kecamatan. Loh, ini betul. Jadi ini penting kita penjelasan kita kontekstualkan ya itu. Ada mahasiswa saya ini apa namanya Saifullah ini kalau mau kuliah daring ke kecamatan ya, betul, Saifullah. Iya. Iya, Pak. Nah, itu Ya, ya. Pak. Nah, betul kan? Nah. Harus Tapi ada tetap perjuangan. berangkat, Pak. Ya, ini yang kemudian jadi agak terlambat, ya, agak terlambat Bagus. bukan karena disengaja, tapi juga karena kendala sinyal dan sebagainya, ya, Bu Rofi ya. Oke, tetapi secara umum, ya, itu bisa menyelesaikan dengan baik tugas-tugas perkuliahannya. Nah, sekarang kita lanjutkan yang berikutnya. Selama pandemi Corona, saya berinteraksi dengan sesama mahasiswa. Ini kelihatannya bagus. Jadi interaksinya walaupun tidak secara langsung, gitu ya, itu kalau kita perhatikan itu 42, 44, 46, 32 itu berada di atas 3 semua. Jadi menjawab itu mereka tetap berinteraksi walaupun secara virtual ya, tetap menjalin hubungan sama teman mahasiswa layaknya di kampus ya, layaknya di kampus. Mungkin punya grup juga gitu ya. Nah, Iya. yang berikutnya selama masa pandemi Corona saya memakai aturan-aturan lingkup kecil ya, sama ya. Mereka juga patuh pada aturan-aturan itu, mungkin takut mati juga gitu. Takut mati, jadi harus pakai masker pakai ini ya. Kemudian juga mematuhi aturan yang lebih besar ya. Saya kira ini betul gitu ya. Sedikit sekali yang tidak mematuhi. Gitu. Kemudian selama masa pandemi Corona, kesungguhan saya dalam mengerjakan tugas-tugas kuliah. Selama masa Corona, kesungguhan saya dalam mengerjakan tugas adalah tinggi ya. Ini tinggi kasihan, Bu Rofi. Jadi kesungguhannya dalam mengerjakan tugas-tugas kuliah mungkin memang tidak sama dengan anak sekolah ya mungkin ya. Kesadaran untuk belajarnya sudah bagus. Mandiri ya? Tanggung Sudah mandiri ya? jawab, kemandirian, ya itu. Ya, jadi Bu Rofi optimis ya masih dengan anak-anak dengan mahasiswa ini. Kenapa? Optimis ya, mereka bisa. Oh, optimis, iya. Optimis. Oke, kita lanjutkan. Selama pandemi Corona, tingkat kesadaran saya dalam perkuliahan daring, ini sekali lagi, ini yang kecil ini pasti yang gunung kan, Bu Rofi? Loh iya kan? Iya. Yang jauh dari sinyal, jauh dari ini gitu ya. Itu nggak punya hotspot, nggak ada hotspot gitu ya.
kalau mau punya sinyal harus beli pulsa sendiri gitu ya, yang ini. Ya. Siapa? Loh, siapa? Pak, Siapa ini yang salah gunung? boleh bertanya, Pak? Belum, enggak boleh, ini Pak, presentasi. Tidak boleh, tidak Oh, boleh. siap. Ya, gitu. Ini bukan kuliah saya, ini presentasi hasil penelitiannya Pak Saban dengan Bu Rofi. Siap, Pak. Oke. Nah, kemudian selama masih pandemi corona, saya menilai layanan fasilitas kerja kampus tempat saya studi. Nah, ini agak banyak. Jadi rupanya seharusnya menjawabnya di sini semua, Bu Rofi. Sangat bagus, harus ditingkatkan. Iya. Jadi kampus-kampus kita ternyata belum siap untuk untuk melaksanakan ini, karena masih banyak ini yang di bawah itu. Jadi yang masih nilainya 4 itu mestinya tidak boleh. Mestinya kan full di sini. Full di angka 6 ini seharusnya. Sebab kita sudah tidak ada tatap muka. Iya kan? Mungkin untuk semester depan itu bisa full di yang di situ ya Pak ya. Tapi karena ini hitungannya kan mendadak, tidak ada persiapan dan solusinya juga agak terlambat. Iya, tetapi kan mereka secara publik itu kan selalu mengemukakan siap daring, siap paperless, siap ini gitu ya. Gitu. Ya kan, semua perguruan tinggi itu kan semuanya, wah pakai internet, pakai blended learning, pakai ini semuanya. Ternyata ketika diperlukan gitu ya, itu ternyata yang sangat bagus itu hanya dikemukakan oleh 31 orang. Hanya dikemukakan oleh 31 orang dari 200 lebih mahasiswa. Itu artinya apa? Ini paling satu perguruan tinggi, mungkin satu prodi. Kecil sekali kan? Iya. Dari 200 mahasiswa, itu hanya 15% yang menyatakan pelayanannya sangat bagus. Nilainya 6. Selebihnya nilainya di sini. Hah? Ini. Jadi, ini sekaligus kritik terhadap omong kosong revolusi industri 4.0 ya. Ternyata kita belum siap. Kita tunggu, mudah-mudahan tahun depan itu kita melihat semuanya jawabannya di sini. All of university are ready to have online or blended learning process. Ya. Kalau enggak ya di sini. Ya ini dapat apa ini? Kesininya itu loh. Ini bisa arti kadang kuliah, kadang tidak, kadang kuliah, kadang tidak ini yang di sini. Itu. Nah, yang terakhir ini apa namanya kualitatifnya Bu Rofi, macam-macam isinya, kita nggak bisa membahas mengenai ini ya. Tapi dari yang tadi, semua yang kita bicarakan tadi, kita bisa simpulkan ternyata yang paling rentan dan paling kopok, itu paling kopok terhadap pandemi corona adalah justru yang mahasiswa pasca sarjana. Mungkin karena jumlah waktu studinya yang pendek, sehingga ketika dirampas oleh corona selama 1 semester itu sudah membuat mereka goyah, betul-betul goyah gitu ya. Masih apa namanya ini uraian ini. Jadi itulah gambaran awal sebelum dianalisis Bu Rofi tentang sigi tahunan, tentang kesanggupan mahasiswa tetap berkegiatan dan berpikir fokus solusi di tengah pandemi corona. Dipersilakan Bu Rofi. Terima kasih Pak Saban yang telah memberikan gambaran dari hasil survei yang dilakukan kepada lumayan banyak ya, 201 mahasiswa yang studi dan menghadapi yang sedang menghadapi Pak Saban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.